Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Bu. Ini kita mau membicarakan tentang pembelajaran yang akan Bapak bawakan besok ya Pak ya. Ini yang pertama itu tujuan pembelajaran ya Pak. Apa tujuan pembelajaran yang mau Bapak bawakan besok? Ya, sebelumnya sama-sama saya bakal materi besok di kelas 7 tentang permainan bola voli. Tujuan pencapaian saya dari materi bola voli kelas 7 adalah satu, menunjukkan bahwa kemampuan dalam mempraktiskan gerakan spesifik passing bawah, atas, servis, terus smash dan blok. Yang kedua adalah siswa bisa menganalisis fakta dan konsep dalam mempraktikkan gerakan spesifik passing bawah, atas, servis, smash dan blok. Selanjutnya juga siswa mampu dalam mempraktikkan keterampilan gerakan permainan bola voli dalam bentuk permainan yang sederhana seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi ini tentang permainan bola voli ya, servisnya, kemudian untuk passing atas bawahnya ya Pak ya. Iya, benar, kemudian nanti siswa menunjukkan atau menganalisis dan mempraktekkan ya iya, Pak ya, begitu ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa Pak? Untuk area pengembangan yang saya capaikan sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila dalam pelajaran PJOK. Yang pertama tentang kepedulian terhadap temannya, yang kedua adalah saling memahami jati diri dari situasi yang bisa dihadapi, yang kedua adalah membangun masa otot pada siswa, yang keempat yang terakhir adalah mereka mampu menerapkan kehidupan sehat di dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, berarti dia untuk supaya siswa itu bisa menerapkan profil Pancasila, kemudian dapat menerapkan hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi strategi apa yang sudah Bapak persiapkan ya? Untuk strategi sih dalam pembelajaran saya menggunakan metode past tense. Yang pertama, terus yang kedua adalah cooperative learning, yang ketiga adalah ceramah, sesi tanya jawab, diskusi, demonstrasi video atau mengenalkan video, dan yang keempat adalah simulasi permainan, dimana kalau yang pertama Frances saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih konsep dari bola voli. Bola voli itu bisa nggak sih dimain oleh apa aja? Ternyata bola voli itu spesifik hanya dimainkan oleh bola voli, tidak bisa dimainkan oleh bola basket ataupun bola lainnya. Dan saya juga membuat suatu kelompok di mana siswa dapat membuat kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Nanti saya menanyakan kembali apakah siswa ini sudah mencapai tujuan saya, yaitu gimana siswa dapat memahami pembelajaran dari bola voli. Dan terakhir yaitu ya saya menayangkan video, di mana video tersebut adalah menayangkan tentang cara teknik dasar dari permain bola voli yang benar seperti apa, dari tangannya, kakinya, kuda-kudanya, serta lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah simulasi dari permainan bola voli tersebut. Jadi saya menjelaskan simulasi permainan kepada mereka setelah mereka sudah menonton video, lalu saya melakukan simulasi permainan bola voli seperti itu. Oke Pak, berarti metode ataupun model pembelajaran yang mau Bapak pakai itu dia cooperative learning ya, Iya, kerjasama kelompok. Kemudian ada diskusi juga ya Pak ya, berarti mereka nanti mendiskusikan dulu tentang bola voli itu apa ya kan, kemudian mereka langkah-langkahnya itu apa yang harus dilakukan ya Pak ya. Nah jadi seperti itu ya nanti yang akan Bapak bawakan untuk pembelajaran esok hari ya Pak. Iya, benar. Mudah-mudahan pembelajaran esok hari bisa berjalan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih Bu. Sebelum mulai pelajaran, absen dulu. Aris, besok Pak. Caroline, Virginia, David, Doli, Berkuna, Dada, Grace, Ibrahim,
Muhammad Alif, Muhammad Alfi, Rafi, Musa, Nathanael, Raisa, Safi, Iko. Ya, jadi semuanya hari ini tempat yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Kalau materi kedua itu adalah materi tentang apa? Bola voli. Bola voli ini termasuk ke dalam ranah bola besar atau bola kecil? Bola besar. Kalau bola besar itu biasanya ada teknik dasarnya. Servis, iya benar. Di dalam permainan bola besar itu pasti ada namanya 4 teknik dasar. Yang pertama itu adalah servis. Yang kedua itu adalah apa? Passing. Yang ketiga adalah shooting. Yang keempat adalah blocking, atau kalau di bola atau di basket itu biasanya itu adalah defense. Ya. Gitu. Ya, dalam permainan bola voli, apakah permainan bola voli bisa digunakan dengan bola basket? Enggak. Enggak. Kenapa nggak bisa? Iya, di dalam permainan bola voli ini khusus buat bola voli, nggak bisa. Misalkan bola basket kita jadi main bola voli itu nggak bisa. Karena apa? Keras. Terus kalau misalnya sepak bola dijadikan bola voli pun sama, keras. Makanya itu bola voli ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Yang pertama, bisa kalian lihat di bola voli ini seukuran bola futsal, yaitu ukurannya sekitar 3 atau 4 cm. Terus yang kedua, bola voli ini kulitnya ini lunak atau lembek agar kulit tangan itu tidak terlalu memar atau keras. Kalian bisa lihat gambar di depan. Itu adalah contoh teknik dasar dari permainan bola voli. Yang pertama, servis, passing atas, bawah, servis bawah. Kemarin sudah dijelaskan kan? Servis itu ada apa aja? Atas sama bawah. Kalau atas itu tangannya kayak gimana? Kayak gini. Cuma tangannya itu bentuknya O. Ya, tangannya bentuknya O tapi dilebarin. Dan tangannya itu ditekuk kayak per, ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian mau lempar tuh kayak begitu. Jadi kayak gini, misalkan bapak contoh nih, misalkan gini. Jadi bolanya itu ke atas. Kalau passing bawah kayak gimana? Kalau passing bawah itu lihatin tangannya. Tangan kalian dua, yang satu kayak begini, yang satu kayak begini. Lihatin tangannya. Oke, ketika melakukan passing bawah, kakinya harus kuda-kuda apa lurus aja? Harus kuda-kuda. Iya, kenapa sih biar kuda-kuda? Ayo, kenapa? Agar bolanya Iya benar, agar bolanya seimbang. Benar kata Grace, agar bolanya seimbang. Di sini ada nggak yang suka main voli? Selain Grace nggak ada? Nggak ada. Ya, manfaat dari bola voli juga banyak. Yang pertama apa? Kalau bola voli itu adalah mengandalkan yang namanya teknik lompat. Iya. Biasanya kalau olahraga yang mengandalkan teknik lompat Biar biasanya tinggi, apa? tinggi. Ada. Iya, makanya kalau misalkan yang masih kurang main voli atau main basket, dia badannya itu Tinggi. Oke, bisa kalian lihat pada gambar di depan. Ini adalah contoh dari passing itu ada dua bagian. Yang pertama itu adalah passing atas dan passing bawah. Ya, yang tadi gue jelasin, passing atas tangannya bentuknya O, cuma dilebarin. Sedangkan passing bawah itu adalah passing yang kalau orang sedang dilakukan kayak orang swil. Gitu, ya. Terus lihat di sini adalah cara mengumpan bola dari atas. Coba bacain Ibrahim. Sikap badan agak jongkok dengan
Ayo lagi benar. Siku ditekuk, jari ditekuk sama bola. Terus ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Lihat lagi. Terus bola. Jadi dalam permainan bola voli bukan tangannya aja yang ditekuk, tapi kakinya juga. Kenapa? Biar tambah powernya atau tambah kekuatannya. Sama kayak pemain bola basket juga kan ditekuk kan badannya biar nambah. Voli pun juga sama kayak gitu. Kalau cara ini adalah cara mengumpan passing bawah. Yang pertama itu adalah sikap badan agak jongkok dan lutut sedikit ditekuk. Yang apabila sikap kuda-kuda. Yang kedua adalah kedua tangan dirapatkan dan digenggam. Yang ketiga adalah gerakan dengan kedua tangan disesuaikan dengan keras dan lemahnya kecepatan bola. Jadi ini adalah contoh. Nanti kalian bisa lihat. Habis ini baru nanti kita praktek di lapangan. Lah, mana nih atletnya? Ah, ditangkap dulu kan? Lah itu udah betul, udah bagus. Kurang tinggi.
Linda. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Iya, Rizky? alhamdulillah sehat. Iya, kemarin kita sudah melihat pembelajaran Pak Rizky ya Pak ya? Iya benar-benar. Di kelas 8 ya? Kelas 7 ya? Oh ya kelas 7. Di kelas 7 kemudian saya sudah melihat teknik-tekniknya atau strategi yang sudah Bapak ajarkan atau sampaikan ketika di pembelajaran PJOK ya mengenai permainan bola voli. Oke. Di sini saya mau menanyakan ya Pak ya, untuk ketika ada supervisor masuk ke dalam kelas Bapak, itu perasaan Bapak itu gimana itu? Perasaan sih ya biasa aja Ibu ya, nggak tegang-tegang juga, nggak yang gimana-gimana ya senang-senang aja sih, lebih kayak mungkin bisa lebih tahu sih salahnya di mana dalam pembelajaran atau gimana kayak gitu. Oh begitu ya. Jadi untuk siswanya itu bagaimana itu siswanya ketika Bapak menjelaskan, kemudian ada observer atau supervisor di belakang ketika proses pembelajaran Bapak? Kalau buat siswa sih alhamdulillah ya mereka nyaman-nyaman aja, mereka juga aktif dalam berdiskusi ataupun bertanya jawab kepada saya, dan mereka juga nyaman-nyaman aja walaupun ada observasi atau segala macamnya. Oh begitu ya Pak. Oke. Kemarin Bapak menggunakan model pembelajaran cooperative learning ya Pak ya? Jadi di situ urutan-urutannya itu sudah sesuai dengan urutan daripada model pembelajaran cooperative learning. Kemudian untuk ketika Bapak melakukan proses pembelajaran kemarin, ada tidak tantangan yang Bapak alami? Buat tantangan yang saya alami ketika pembelajaran materi bola voli kemarin, yang pertama sih tantangannya gimana siswa tubuhnya atau fisiknya itu masih kurang ya Bu, gimana seharusnya mereka di seusia mereka sudah memiliki massa otot yang cukup bagus. Mungkin karena era globalisasi yang semakin ranjak lebih ini, mereka sering main handphone segala macamnya, jadi mereka kurang olahraga. Jadi ketika di fase praktekkan pemain bola voli, mereka tenaganya kurang gitu. Jadi iya kurang lah tenaga dan ototnya, seperti itu aja. Oh tenaga dengan ototnya itu masih kurang ya? Kalau untuk pemahamannya sih alhamdulillah mereka sudah paham apa yang saya jelaskan, dan mereka juga aktif bertanyanya kepada Pak, ini gimana passing bawahnya, Pak gimana ini passing atasnya yang benar gimana, tangannya Pak, ya aktif sih Bu. Oke, berarti jadi posisi tangannya itu ketika melakukan passing atas atau bawah, kemudian ketika melakukan servis itu sudah benar ya Pak ya? Iya, mereka sudah benar, tinggal cara kuda-kudanya aja, itu tumpuan kakinya, biar dimana ketika melakukan servis atas ataupun bawah, bolanya itu tetap pada jalur dan arahnya yang mereka pengen tuju, nggak kemana-mana kayak gitu, lebih seimbang lah bolanya. Oke, berarti mereka untuk tekniknya sudah bisa memahami ya Pak ya, dengan posisi tangan ya kan, dimana ketika passing atas itu, kemudian servisnya bagaimana, ketika posisi kuda-kudanya itu yang menjadi tantangan bagi mereka ya Pak ya. Oke. Jadi kalau yang seperti itu, apakah semua siswa mengalami tantangan seperti itu Pak? Iya, nggak sampai semuanya sih Bu, tapi ya kebanyakan seperti, cuman nggak semuanya. Memang ada beberapa anak yang memang sudah belajar main voli di luar, jadinya mereka lebih paham gimana cara bermain bola voli yang benar. Cuman memang ada beberapa anak aja yang terlalu kurang aktif dalam berolahraga mungkin ya, jadinya mereka agak kurang memahami gimana cara bermain bola voli tersebut. Gitu sih Bu. Oke, berarti tentang tubuh dan fisik mereka yang masih kurang. Ya. Jadi untuk menghadapi tantangan yang ada,
menghadapi tantangan yang ada yang saya lakukan mungkin saya akan lebih aktif lagi kepada mereka biar mereka lebih suka lagi berolahraga, karena menurut saya olahraga itu adalah hal yang penting bagi manusia supaya agar tubuh ini sehat. Mereka juga biar masa ototnya bisa terjaga, biar mereka masa pertumbuhannya terus pertumbuhan itu terus stabil, tidak melakukan yang seperti apa gimana sih. Berarti nanti Bapak akan melaksanakan aksinya melakukan pembiasaan ya Iya, Pak, pembiasaan. Melakukan pembiasaan kepada mereka bagaimana ketika posisi tangan ya, kemudian bagaimana posisi kaki ya Pak ya. Nah, jadi untuk aksinya kira-kira kapan yang mau Bapak lakukan Pak? Untuk aksi dari ininya mungkin ketika pertemuan kedua atau ketiga dari permainan bola voli, saya akan melibatkan siswa ini akan bermainkan game, di mana game tersebut saya akan buat semenarik mungkin biar mereka ini minat dalam permainan bola voli, serta nanti mereka juga akan minat dalam berolahraga nantinya Bu gitu. Saya akan berbuat kayak mungkin game setelah melakukan servis atas bawah, praktek servis ataupun passing bawah ataupun smash nanti dan block, saya akan membuat suatu game kecil sederhana yang sesuai dengan ada siswanya. Nanti kita bakal bikin game dan game ini akan membuat siswa tuh akan lebih tertarik lagi gimana sih di olahraga tersebut. Oke, jadi nanti Bapak akan melakukan suatu permainan di mana di situ mereka akan melakukan suatu permainan voli ya, begitu ya? Bola voli. Permainan bola voli dengan animasi atau gimana? Iya, dan mungkin dengan simulasi yang nyata itu di lapangan ataupun mungkin nanti bakal ada saya bakal bikin kayak Canva atau bikin segala macam buat gimana caranya biar mereka lebih menyukai tentang permainan bola voli seperti itu. Oke, jadi supaya mereka lebih menyukai lagi permainan bola voli, mereka akan bawa motivasi dengan simulasi kecil ya Pak ya, baik itu berupa video singkat ya Pak, melalui komik-komik ya Pak ya. Nah, kemudian melalui animasi ya. Jadi Bapak nanti akan memanfaatkan teknologi yang ada. Oke. Untuk bantuannya kira-kira Bapak perlu bantuan apa untuk mencapai daripada target yang Bapak inginkan? Untuk bantuan yang target saya inginkan sih ya mungkin ya personal olahraganya ditambah sih Bu, itu aja. Bola volinya mungkin ditambahin biar mereka lebih banyak bola volinya. Kalau bola volinya banyak kan mungkin mereka bisa lebih aktif lagi. Kalau satu kan mungkin kebutuhan kayak gimana. Oke, berarti mereka jadi dilatih terus-terusan ya Pak ya. Ketika waktu senggang ada, kemudian mereka akan melakukannya per kelompok ya Pak ya. Melakukan per kelompok, bagaimana passing yang baik, servis yang baik, kemudian posisi kuda-kuda daripada kakinya ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Untuk kesimpulan yang bisa diperoleh hari ini, ketika Bapak menyampaikan tantangan yang ada, kemudian kalau strategi tadi sudah oke ya Pak ya, kemudian diferensiasinya juga sudah oke. Kemarin ketika saya melakukan observasi di kelas Bapak ya kan, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah Bapak sampaikan di depan siswa. Ketika mereka melakukan pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini apa sudah Bapak sampaikan dengan sangat baik. Jadi kira-kira apa Pak? Kesimpulan yang saya dapat dari masa-masa pembelajaran saya, mungkin kesimpulannya dimana saya harus lebih aktif lagi kepada siswa agar siswa lebih bisa gampang memahami gimana pembelajaran saya lebih kreatif lagi, dimana siswa juga dapat bisa gampang mencernanya atau menangkapnya, dan saya juga lebih mengajak siswa lagi
bagaimana pertumbuhan mereka terus maksimal dan tidak adanya kalau sekarang tuh apa ya, stunting ya Bu ya, kayak gitu ya. Iya, stunting. biar mereka tidak melakukan stunting seperti itu, gimana pertumbuhan mereka tuh lambat. Seperti itu sih Bu. Oke, berarti sangat luar biasa ya Pak ya. Iya, terima kasih. Untuk memotivasi mereka supaya rajin berolahraga, supaya tidak terkena penyakit, ya kan. Oke, terima kasih Pak untuk hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.